sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir Khatib Idul Adha ini berwasiat, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai turun, jangan sampai mengendor. Dengan cara apa? Lakukan apa yang Allah perintahkan, jauhi apa yang Allah larang. Tentunya dengan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga yang soleh. Nabi Ibrahim, istri dan kedua putranya semuanya adalah hamba-hamba yang soleh. Apa yang dimaksud dengan soleh itu? Memenuhi hak-hak Allah dan hak sesama hamba. Kesolehan tidak akan dicapai kecuali dengan ilmu dan amal. Ilmu, amal. Tanpa ilmu, seseorang tidak akan mampu beramal dengan benar sesuai dengan syariat Islam. Begitupun sebaliknya, ilmu tanpa amal tidak akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa mengantarkan seseorang ilmu tanpa amal untuk menjadi orang yang pribadi yang soleh. Harus amal, harus dengan ilmu. Ilmu pun harus diamalkan gitu. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak sekali sisi kesolehan keluarga Nabi Ibrahim yang dapat kita teladani. Minimal 6. Minimal 6. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu sangat kuat memegang teguh akidah dan syariat Islam. Tidak goyah, tidak lentur, tidak melemah, tidak kendor, sampai akan dibakar di api. Dengan teguh beliau memegang akidah dan syariat Islam. Quran surat Ali Imran 68. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, Ibrahim bukan seorang Nasrani, walakin kana hanifan muslima. Akan tetapi Nabi Ibrahim itu adalah pemegang teguh Islam, akidah dan syariat Islam. Wa ma kana minal musyrikin. Allah menyatakan, dan dia Ibrahim itu bukan seorang yang musyrik. Islam beliau itu. Teladani dari Nabi Ibrahim, pegang teguh akidah dan syariat Islam walaupun taruhannya nyawa. Yang kedua yang kita bisa teladani dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ketika kita berdakwah mengajak orang kepada Islam harus dengan penuh hikmah, tidak emosional, tidak marah, tidak memaksa, tapi dengan kesabaran, keteladanan dan contoh yang baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita contoh itu Nabi Ibrahim, uswatun hasanah, di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini tercermin tatkala Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk masuk ke dalam agama Islam, sebagaimana diceritakan dalam surat Maryam 41-48. Nabi Ibrahim dengan menjaga adab seorang anak,
kepada kedua orang tuanya, menjelaskan dengan santun kepada ayahnya, yang saat itu ayahnya pembuat patung yang disembah-sembah oleh orang sekitar. Beliau dengan santunnya mengajak ayahnya yang menyembah berhala bahwa berhala tidaklah dapat mendengar doa penyembahnya dan tidak dapat melihat penyembahnya. Kenapa ayah membuatkan patung untuk disembah mereka? Dia Ibrahim kemudian tertera di dalam surat Maryam 47-48. Dia Ibrahim berkata kepada ayahnya yang tidak mau diajak kepada agama Islam. Apa ucapan beliau? Yang artinya dia Ibrahim berkata, semoga keselamatan bagimu wahai ayah. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia maha baik kepadaku. Aku akan menjauh darimu wahai ayah, dan apa yang kau sembah selain Allah. Aku akan berdoa kepada Tuhanku, semoga aku tidak kecewa dengan doaku kepada Tuhanku. Luar biasa seorang ayah, seorang anak yang mengajak dakwah pada ayahnya sendiri dengan santunnya, ucapan yang bijak. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga apa? Diusahakan kita harus berilmu. Amal tanpa ilmu sayang. Begitupun ketika kita punya ilmu harus diamalkan. Punya ilmu banyak tapi nggak diamalkan sayang. Nabi Ibrahim seorang yang berilmu, memiliki hujah yang kuat dari Allah Subhanahu wa taala dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam beramar ma'ruf nahi munkar, dia dengan penuh keberanian pantang untuk mundur. Beliau ini pandai berkomunikasi, pandai berargumentasi, dan pandai serta cerdas dalam berdiskusi, serta kepintaran dalam berdialog. Quran surat Al-An'am 83, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, itulah hujjah yang kami anugerahkan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Al-An'am 83. Jadilah berilmu, pandai berkomunikasi, pandai berargumentasi, cerdas dalam berdiskusi, berdebat, kepintaran berdialog, pegang hujah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita beramar ma'ruf nahi munkar. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena memiliki hujah yang kuat inilah yang dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim berhasil membungkam para penduduk daerah Haran yang menganggap bulan, bintang, matahari sebagai Tuhan. Ini berkat Allah Subhanahu wa taala memberikan kecerdasan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan keberaniannya menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaum Nabi Raja Namrud. Berani sekali, keberanian luar biasa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beramar ma'ruf nahi munkar. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang keempat yang bisa kita petik, yang bisa kita teladani dari Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berjuang menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang perlu ditakuti dan dikhawatirkan. Hal
Hal ini dibuktikan ketika Raja Namrus oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hendak melemparkannya ke dalam api yang berkobar-kobar, Nabi Ibrahim tidak gentar sedikit pun. Ia yakin sepenuhnya bahwa Allah akan menolong semua hambanya yang memperjuangkan agamanya. Yakinlah itu. Kita bisa lihat dalam surat Al-Anbiya 68-69, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Apa yang dikatakan kaumnya Raja Namrus? Mereka berkata, bakarlah dia Ibrahim dan bantulah Tuhan kamu, hai Ibrahim, jika kamu benar-benar hendak berbuat. Kemudian dalam ayat 69 Allah subhanahu wa ta'ala, kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi Ibrahim berada di dalam kobaran api itu, Allah berfirman kepada api, wahai api, jadilah kamu dingin, selamatkan Ibrahim. Artinya apa? Dalam berjuang menegakkan agama Allah tidak perlu ada ketakutan, kekhawatiran akan dibunuh, diintimidasi. Yakinlah Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu dan menolongnya. Kita bisa lihat dalam surat Muhammad ayat 7, Allah jamin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah yansurkum. Ini jaminan Allah kepada kita. In tansurullah, jika engkau menolong Allah, apa yang ditolong? Agamanya Allah, ad-dinul Islam. Jangan sampai agama Islam diinjak-injak kita diam saja. Bagaimana Allah akan menolong kita? In tansurullah yansurkum, Allah jamin, jika kalian menolong agamanya Allah, yang surkum, dia Allah akan menolong kalian. Ini jaminan Allah. Yakinlah orang yang menegakkan agamanya Allah, membela agamanya Allah, mungkin sekarang kalah, tapi suatu saat Allah akan bantu kita. Sabar, terus tegakkan agamanya Allah. Allah menjamin yang kedua, wa yusabbit aqdamakum, Allah akan teguhkan kedudukan kita tetap dalam agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, apa yang bisa kita petik dari Nabi Ibrahim alaihissalam, keteladanan beliau? Tawakal, pasrah diri sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa doa. Saya pasrah kepada Allah penuh, doa nggak pernah. Doa, tawakal dan doa. Ini pernah terjadi pada diri Nabi Ibrahim, di mana Ibrahim diperintahkan oleh Allah suruh meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail. Siti Hajar dan Ismail di saat itu masih bayi, dan semua tahu ceritanya. Di Makkah yang tandus, tiada sumber air. Bayangin, punya bayi kecil ditinggal atas perintah Allah di tanah yang tandus, tak ada air. Namun karena takwa dan tawakal yang tertanam kuat pada diri Ibrahim dan Siti Hajar istrinya, akhirnya Ibrahim meninggalkannya keduanya karena menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Siti Hajar ditinggal di tempat tersebut. Namun Ibrahim tidak lupa berdoa. Apa yang beliau baca doanya? Dalam surat Ibrahim 37
Allah abadikan di sini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau ya Allah, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah kami ya Allah, berikanlah mereka ya Allah rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Artinya apa? Kita bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa doa. Kemudian kita lihat doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Ibrahim 35. Apa doa beliau? Wa iz qala Ibrahim rabbiz al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini ya Allah, Makkah saat itu tandus gersang, banyak perampokan di situ. Rabbiz al hadzal balada amina, negeri yang aman ya Allah. Wasnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan aku ya Allah dan keturunanku ya Allah dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim, seorang nabi, seorang rasul, berdoa memohon kepada Allah bantuan agar keturunannya semua tidak menyembah berhala. Padahal kita tahu keturunannya seorang nabi rasul pasti Allah akan jamin, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Nabi Ibrahim tidak lupa berdoa. Kalau saya tawakal kepada Allah, saya serahkan sepenuhnya kepada Allah, tapi nggak berdoa. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keenam, apa yang terakhir yang kita bisa petik keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, mengedepankan perintah Allah seberat dan sebesar apapun resikonya. Nomor satu kan perintah Allah. Kita bisa lihat ceritanya. Setelah penantian yang begitu panjang, akhirnya Allah mengaruniakan kepada Ibrahim seorang putra yang namanya Ismail. Menunggu bertahun-tahun, Allah berikan keturunan Nabi Ismail, putra yang sangat dicintainya. Setelah tumbuh menjadi seorang remaja, Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihnya. Bayangkan sebagai bapak yang sangat sayang pada anaknya. Namun apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Dengan ketundukan yang total kepada Allah, Ibrahim segera menjalankan perintah itu tanpa ada keraguan sedikit pun. Yang luar biasanya adalah sang putra Ismail menyambut perintah itu dengan kepasrahan total, tanpa ada protes sepatah pun kepada ayahnya. Masya Allah, keluarga yang uswatun hasanah. Kita teladani itu, luar biasa. Putra yang sangat dicintainya harus diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Bagaimana kalau menimpa kepada kita? Sanggupkah kita sebagai Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim bisa, dan anaknya luar biasa. Ayah dan anaknya saling menolong, menyemangati untuk melaksanakan perintah Allah. Dialog indah antara keduanya terekam dalam Al-Quran, dalam As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ibrahim berkata kepada anaknya, "Duhai putraku,
sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah, wahai anakku, apa pendapatmu? Seorang anak yang soleh, Ismail. Nabi Ismail menjawab dengan jawaban yang menunjukkan bahwa kecintaannya kepada Allah jauh melebihi kecintaannya kepada jiwa dan dirinya sendiri. Apa jawabannya? Qala ya abatif alma tu'mar satadjuni insyaallahu minas sabirin. Apa jawaban seorang anak kepada ayahnya? Ismail menjawab, wahai ayahandaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Luar biasa jawaban anaknya yang mengatakan insyaallah. Artinya apa? Jika dengan berdasar kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwa sepenuh hati dalam dirinya bahwa segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Apapun yang terjadi kepada kita, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada satu saran, ketika kita akan berbuat besok, jangan bilang pasti saya akan melakukan. Namun Allah memerintahkan kepada kita, insya Allah, jika Allah menghendaki. Ini dicontohkan seorang anak Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail. Insya Allah minas sabirin. Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan mendengar anaknya jawaban seperti itu, Nabi Ibrahim dengan penuh kasih sayang menangis terharu. Beliau mengatakan, ni'mal aunu anta ya bunayya ala amrillah. Engkaulah wahai anakku sebaik-baik penolong bagiku untuk menjalankan perintah Allah, duhai putraku. Hadirin yang berbahagia, berkat takwa, sabar, tawakal, dan doa serta ketundukan total yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail serta Siti Hajar, Allah kemudian memberikan jalan keluar, mengganti Ismail dengan seekor domba jantan yang besar dan berwarna putih yang dibawa malaikat Jibril dari surga. Hal ini dikisahkan di dalam surat As-Saffat 106-107. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa melakukan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.